Halo, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Ya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi di ruang virtual kali ini untuk melakukan pembelajaran. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, angkah baiknya kita sebelum memulai pembelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa kali ini boleh dipimpin oleh Alfi, silahkan. Baik. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sudah Bu. Amin, alhamdulillah. Nah, setelah kita baca doa, Ibu akan melakukan absensi dulu ya. Apakah sudah hadir semua hari ini? Hadir Bu. Ya, ada Alfi hadir, lalu ada Atifah hadir, Ada Bu. Zain hadir. Hadir Bu. Nah, yuk kita belajar ya, semangat ya, karena kita akan belajar matematika hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan dibuka bukunya, dikeluarkan bukunya. Alfi, Sudah Bu. ya Alfi boleh minta tolong untuk Ibu dijadikan karena Ibu akan. Jadi kali ini Ibu sudah buat PPT-nya. Oke, baik Bu, sebentar. Ya, sudah disiapkan bukunya Sudah Bu. dikeluarkan. Iya, bagus. Bukunya dikeluarkan, buku paketnya. Nah, itu buku paketnya masih ada yang bagus, sudah pernah dibaca belum buku paketnya? Belum. Ini share screen-nya sudah terlihat. Sudah Bu. Ya, pelajaran kali ini tentang pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai himpunan. Nah, ada yang pernah mendengar materi mengenai himpunan? Nah Bu. Nah Bu. Ya, pasti pernah ya, karena himpunan itu sering kali kata himpunan itu terdengar di kehidupan. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi himpunan mengenai definisi, lalu ada tulisan himpunan dan anggota himpunan. Hanya dasar-dasarnya saja. Untuk lebih lanjut akan dipelajari nanti. Nah, tujuan kita mempelajari pelajaran hari himpunan hari ini adalah untuk peserta didik dapat memahami konsep atau memahami definisi dari himpunan, lalu dapat menuliskan himpunan dan mengetahui anggota himpunan. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi definisi. Pertama, materi mengenai definisi himpunan adalah kumpulan. Himpunan adalah kumpulan atau kelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Kalian pernah mendengar kalimat himpunan? Nah, dari definisi ini kalian bisa tahu nggak sih himpunan itu apa sih gitu? Apa sih, bagaimana sih himpunan sebelumnya yang kalian dengar atau contoh himpunannya? Yang pernah tahu?
Pernah, Bu. Ya, alhamdulillah ya kalau sudah tahu dari definisi ini kita bisa berlanjut. Di sini kan dikatakan bahwa himpunan adalah kumpulan atau kelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Himpunan itu harus terdefinisi jelas ya, anak. Karena jika himpunan tidak terdefinisi dengan jelas, kita akan bingung. Itu akan mengandung arti yang ambigu. Karena banyak suatu kumpulan atau sekelompok benda itu yang tidak terdefinisi dengan jelas. Bagaimana contoh definisi yang tidak jelas? Misalkan yang pertama itu cantik. Kenapa kok definisi cantik itu tidak jelas? Coba lihat ini. Berhijab, kulitnya putih, cantik atau tidak? Bu. Cantik. Lalu yang ini cantik tidak? Kurang, Bu. Cantik. Tuh kan? Ada yang bilang cantik, ada yang bilang kurang. Jadi apa sih indikator penilaian dari suatu kecantikan itu? Apakah yang berkulitnya putih itu selalu cantik? Apakah yang berkulit gelap itu cantik? Tidak ada indikator khusus atau penilaian khusus yang mendefinisikan suatu kecantikan itu seperti apa. Jika menurut kita yang cantik itu adalah yang kulitnya putih, tapi kalau menurut penilaian yang lain, orang yang kulitnya gelap itu cantik. Jadi ya kita lanjutkan materi sebelumnya tentang cantik. Lalu sekarang contoh definisi yang tidak jelas itu adalah ganteng. Ganteng juga adalah contoh definisi yang tidak jelas. Kenapa? Nah, coba lihat. Menurut orang bahwa pria tampan atau pria ganteng itu adalah orang Korea gitu kan. Tapi bagaimana kalau menurut sebagian orang yang adalah orang Timur gitu atau orang-orang keturunan Arab gitu kan, itu kan ya, tentang ganteng itu sama. Dan nilainya itu tidak relatif, tapi tergantung dengan kesukaan seseorang. Lalu buas. Nah, untuk contoh buas, hewan buas misalkan, apa hewan buas contoh? Ada yang tahu? Ular. Bisa ya, itu salah. Singa. Harimau. Ya, betul. Lalu bagaimana dengan kasusnya ini? Titik. Titik hewan buas bukan? Enggak. Tapi bagaimana orang yang sangat takut dengan ayam? Ayo. Orang yang sangat takut dengan ayam atau orang yang sangat takut dengan hewan, melihat itik pun dia akan merasa ketakutan dan menilai bahwa itu adalah hewan buas. Orang yang merasa ulat bulu itu hewan buas bukan? Bukan. Tapi orang yang sangat takut terhadap ulat bulu itu akan menganggap ulat bulu itu adalah hewan buas. Jadi definisi dari hewan buas tidak jelas. Juga yang menganggap ini tidak menyeramkan. Orang yang pencinta hewan melata seperti ular itu dibawa tidur di kasur, itu tidak berarti menyatakan bahwa ular itu tidak buas. Jadi menurut sebagian orang itu definisinya berbeda-beda gitu, tidak sama. Jadi untuk himpunan itu semua harus terdefinisinya itu sama, tidak boleh ada yang berbeda. Jika si A bilang A, maka si B pun harus menjawab. Lalu tinggi. Nah, untuk definisi tinggi ini sebenarnya spesial karena tinggi ini bisa masuk kategori jelas dan bisa juga masuk dalam kategori tidak jelas. Contoh yang tidak jelasnya di sini. Tinggi itu hanya dikategorikan bahwa ini tinggi gitu. Contohnya ini, pemain basket yang pendek atau yang tinggi. Jadi mereka tinggi karena di mana? Dikategorikan tinggi karena dia tergabung dalam tim yang ada di Eropa. Coba ini orang yang lebih pendek ini, jika dia menjadi anggota tim basket di Indonesia, mungkin dia itu masuk kategori tinggi. Lalu maksud tinggi misalkan kumpulan guru-guru tinggi. Maksudnya tinggi di sini bagaimana? Ya mungkin kalau gurunya itu dibandingkan dengan maaf nih orang-orang yang pendek seperti misalnya Daus Mini. Mungkin kalau dibandingkan Daus Mini, orang-orang yang dikategorikan guru tinggi itu bisa tinggi, tapi kalau dibandingkan dengan guru di Indonesia dan guru di luar negeri, kategori tinggi itu kan akan berbeda. Tapi
kategori definisi tinggi ini bisa dikatakan jelas atau terdefinisi ketika tingginya itu memiliki standar penilaiannya. Misalkan dalam kategori tinggi di sini adalah kumpulan siswa yang memiliki tinggi di atas 160. Nah, tinggi di atas 160 ini terdefinisi dengan jelas. Mereka tingginya di atas 160 cm. Tingginya terdefinisi. Semua orang memiliki kesepakatan bahwa tinggi 160 cm itu gimana gitu kan. Jadi ini terdefinisi dengan jelas. Kalau hanya berdasarkan tinggi, kumpulan gedung-gedung tinggi. Kumpulan gedung-gedung tinggi. Coba kalau gedungnya ada di Brunei. Gedung di Brunei itu kan tingginya tidak boleh melebihi menara di masjid. Mungkin tingginya hanya 2 lantai atau 3 lantai. Itu dikategorikan tinggi. Tapi kalau di Indonesia, gedung tinggi itu kan bisa sampai berapa ratus lantai. Itu kan tingginya tidak memiliki acuan kan. Tapi kalau tingginya misalkan kumpulan gunung dengan tinggi mencapai 1000 kaki. Nah, itu kan terdefinisi. Ada 1000 kaki sebagai kategori definisi tinggi. Nah, langsung saja kita latihan bersama agar kalian lebih memahami materi yang sebelumnya. Nah, dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, mana yang merupakan himpunan dan mana yang bukan merupakan himpunan? Ayo, nomor 1, kumpulan guru yang tinggi. Ayo, bagaimana, ada yang bisa menjawab? Tinggi ini adalah himpunan atau bukan? Bukan. Bukan, iya betul. Kenapa bisa bukan? Karena tadi ya, katakan Karena ada iya betul, karena tingginya itu tidak terdefinisi tinggi yang apa. Kumpulan guru tinggi di mana gitu kan. Kalau kumpulan guru tinggi di Indonesia yang kayak gimana emang, yang di luar negeri yang kayak gimana emang, itu kan banyak penilaiannya, tidak sama. Lalu ini, kumpulan aktor yang ganteng, himpunan atau bukan? bukan. Bukan, betul. Kenapa bisa bukan? Karena ganteng itu relatif, tergantung siapa yang memandang. Iya betul sekali. Lalu yang ketiga, kumpulan siswa dengan tinggi lebih dari 160 cm. Yo, jawabannya adalah Himpunan. ya betul, ini himpunan karena tinggi dalam kategori soal ini memiliki definisi yang jelas, itu lebih dari 160 cm. Lalu nomor 4 bagaimana? Kumpulan warna lampu lalu lintas. Ya betul, himpunan. Kenapa bisa dikatakan himpunan? Karena lampu lalu lintas hanya ada 3, merah, kuning, hijau. Betul, dan semua orang sepakat gitu, dengan hal tersebut, sama gitu, tidak definisi yang tidak jelas. Lalu hewan berbulu halus. Ayo. Apa? Nggak tahu, Bu. Nah, hewan berbulu halus ini ternyata bukan suatu himpunan. Nah, kenapa? Jika orang yang menganggap hewan itu menjijikan, mau sehalus apapun tetap dia akan menilai tidak berbulu halus, gitu kan? Kayak ayam kan kalau kata kita bilang dia bulunya halus kalau dipegang, tapi ada yang bilang ih jijik gitu, boro-boro dia memikirkan bahwa ayam itu berbulu halus. Panda mungkin dia berbulu halus, tapi orang yang takut terhadap panda gitu kan, dia menganggap tahan gitu, dia tidak bisa mendefinisikan bahwa hewan itu berbulu halus. Lalu kumpulan hewan yang lucu bagaimana? Bukan himpunan. Betul, bukan juga. Nah, dari beberapa soal ini kan dapat kita simpulkan bahwa suatu himpunan itu jika dia mengandung kata sifat, berarti himpunan tersebut tidak bisa dikatakan suatu himpunan. Jadi sesuatu kumpulan kalimat yang mengandung kata sifat seperti lucu, baik, atau cantik, itu tuh sebenarnya bukan hal yang bisa kita kategorikan dalam himpunan. Nah, itu mengandung nilai definisi yang ambigu, yang memiliki banyak definisi dan relatif penjabarannya. Ya, untuk materi ini dipahami kan? Dapat dipahami?
Kalau dapat dipahami, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita masuk ke apa itu anggota himpunan. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari himpunannya. Lalu apa sih anggota himpunan gitu kan? Pertama, nah ini, sebuah benda dinyatakan anggota himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Sudah pasti ya, masa himpunan suatu benda bukan suatu himpunan tapi tidak ada di dalam himpunan tersebut. Kayak tadi contohnya, himpunan lampu lalu lintas, berarti himpunannya adalah lampu berwarna merah, kuning, hijau. Berarti lampu warna hitam itu bukan suatu anggota himpunan karena bukan suatu warna lampu lalu lintas. Lalu anggota himpunan itu dilambangkan dengan ini, huruf E. Ini dibacanya apa loh? Ada yang tahu nggak huruf E seperti ini? Dibacanya apa? Anggota. Ya, Merupakan anggota. Ya, betul sekali. Bisa dibacanya anggota dari atau elemen atau bagian ya. Lalu sedangkan anggota himpunan yang dilambangkan dengan E dicoret, ini disebutnya apa? Bukan anggota. Iya, bukan. Atau tidak termasuk anggota. Betul. Ya, lanjut. Nah, setelah memahami materi tadi, mari kita coba latihan bersama. Kita tentukan lagi mana sih yang anggota himpunan, mana sih yang bukan. Yang pertama, coba ini apa? Ada yang bisa jawab? Itik atau ayam? Halo, suara terdengar jelas? Dengar, Bu. Ya, ini ayam atau itik, apakah binatang mamalia? Tidak. Kalau tidak, berarti kita bukan anggota. Lalu pun 1990, apakah himpunan tahun kabisat? Bukan. Ada yang tahu tahun kabisat itu apa? Yang apa ya? Yang bisa dibagi 4. Oh, 4. Apakah Bukan itu. Ya, berarti bukan dia juga. Karena 1990 itu tidak bisa dibagi. Maaf, gambarnya sangat indah ya keretanya. Lalu 12 itu apakah bilangan komposit? Nggak tahu, Bu. Bilangan komposit apa, hayo? Yang tahu bilangan komposit itu apa? Nggak tahu. Bilangan komposit itu adalah bilangan yang bukan prima. Yang bilangan prima apa saja? Bilangan prima 1, 2, 3. Dimulai dari 2. Berarti 12 itu bilangan komposit. Ya, betul sekali, karena 12 bukan prima. Karena 12 kan bisa dibagi berapa? 12 jadi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 2, 3, 4. Dan berarti membuktikan bahwa 12 itu bukan prima. Lalu ini, UIN adalah Universitas Negeri di Indonesia. Benar atau salah? Ya, UIN itu termasuk univ negeri. Ya, betul sekali. Ini juga. Nah, sudah pintar ya, sudah mulai mengerti nih bagaimana bagian dari himpunan, bagaimana definisi himpunan, sudah tahu himpunan itu yang seperti apa. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, sekarang kita langsung ke penulisan suatu himpunan. Tadi kan kalian sudah tahu bagaimana sih himpunan gitu, ini himpunan bukan. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai penulisan suatu himpunan. Nah, penulisan suatu himpunan ini ada 3 cara atau ada 3 buah tata cara penulisan himpunan. Yang pertama itu adalah
mendaftarkan sesuai dengan namanya itu Belum, mendaftarkan. masih nyimpen video, udah punya HP sendiri. Yang pertama itu adalah mendaftar sesuai dengan namanya itu mendaftarkan. Jadi kita daftarkan gitu kan. Contohnya ini A sama dengan himpunannya nih kita daftarkan. Ini ya, cara itu A kita sama dengan ini pakai kurung kurawal. Cara daftar pertama itu kita tulis himpunannya himpunan A misalnya. Ini tuh suatu himpunan itu dituliskan dengan himpunan itu menggunakan huruf kapital ya anak-anak. Nah, ini kita contohnya itu adalah tadi A. Jadi kita gunakan huruf kapital sebagai penulisan suatu himpunan. Itu himpunan A sama dengan kita daftarkan anggota, misalkan anggotanya pakai kurung kurawal bukanya dulu. Ini harus pakai kurung kurawal ya. Kalau tulis himpunan itu kalau bukan menggunakan kurung kurawal berarti salah penulisannya untuk dengan cara mendaftarkan. Kita isi misalkan anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5 kurung tutup kurawal lagi. Nah ini seperti ini jika ingin menggunakan penulisan himpunan dengan cara mendaftarkan. Lalu yang kedua dengan kalimat gitu ya. Dari judul saya sudah dengan kalimat, berarti kita menulis suatu himpunan itu berdasarkan kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan himpunan A. Kita lanjutkan ya, misalkan A ini kan sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dengan kalimatnya bagaimana? Ini ada dua cara dengan kalimat itu ya. Ada yang kita mau pakai kurung kurawal seperti ini atau tidak menggunakan kurung kurawal, itu dua-duanya benar. Bisa digunakan. Pertama ini himpunan A sama yang menggunakan huruf kapital. Wajib. Sama dengan kurung kurawal buka. Kalau ingin menggunakan kurung kurawal gitu. 5 bilangan asli pertama. Kurung kurawal tutup. Benarkah 5 bilangan asli pertama? Benar kan ini 1, 2, 3, 4, 5 bilangan asli pertama. Kalau bilangan cacah itu berarti kan dimulainya juga dari 0. Kalau ini kan bilangan asli pertama akan dimulai dari 1, 5 bilangan asli pertama. Lalu dari tadi kan dengan kalimat yang kedua itu menggunakan kurung kurawal. Jadi bisa ya dengan kalimat itu kita tanpa menggunakan kurawal kalau ingin menulis. Seperti ini contohnya A sama dengan himpunan. Jadi di depannya itu ditambahkan kalimat atau kata himpunan ya. Ingin tanpa menggunakan kurung kurawal itu di depannya harus kalian buat himpunan 5 bilangan asli pertama sama aja ke belakangnya, tapi kalau menggunakan depan himpunan itu kalian tidak perlu menggunakan. Lalu dengan notasi, judulnya dengan notasi, yaitu notasi apa? Notasi pembentuk himpunan. Ada dua, udah ada banyak. Untuk ini ada dua, untuk A sama dengan 2, 3, 4, 5 kita bisa menggunakan dua. Yang pertama ini A sama dengan A garis A, ini dibacanya apa? Ada yang bisa? A garis A itu bacanya adalah A sedemikian rupa gitu. A di mana? A benar nggak? Di mana? Oh, itu juga bisa. Nah, biasanya kalau di himpunan gitu kita bisa bacanya A sedemikian rupa untuk A kurang dari 6 dengan A adalah kalimat E ini dibacanya apa?
elemen atau bagian atau anggota dari bilangan asli. A sedemikian rupa dari A kurang dari 6 dengan A adalah elemen bagian atau anggota dari bilangan. Benar kan? Sama dengan ini. Lalu yang kedua, dengan notasi juga A sama dengan ini sama A sedemikian rupa A kurang dari sama dengan. Nah, kalau menggunakan kata kurang dari sama dengan 5, berarti kan 5-nya ikut ya kalau menggunakan kurang dari sama dengan, tapi kalau yang di atas kan tidak menggunakan sama dengan, jadi dari 0 dari 6. Kalau menggunakan sama dengan, kita bisa memasukkan angka 5 karena di sini paling besar itu adalah angka 5. Jadi, A sedemikian rupa A kurang dari sama dengan 5 dengan koma gitu. Dan A adalah elemen atau bagian dari bilangan asli, seperti itu. Nah, untuk lebih memahami materi ini, kita coba lanjut. Ayo kita latihan. Ayo kita latihan bersama. Ayo tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Tadi kan ada 3. Kita bersama-sama. Ini kan A. Oh ya, untuk notasi ingat ya, notasi itu berbeda, tidak pakai kurung kurawal, tapi ini pakai ini. Kurung buka dan kurung tutup. Aduh, susah sekali. Yuk, ada yang bisa? Kita mulai. Yang pertama kita Disebutin Bu, bisa nggak? ya, kita pertama itu menggunakan menyatakan atau disebutin semua anggotanya. A misalkan dengan menyatakan ya, sama dengan tuh yang tadi kita pakai kurung kurawal buka. A demikian rupa A kurang dari sama dengan 10 dengan A adalah faktor dari 12. Faktor dari 12 apa saja? 1, 2, 3, 4, 6. Ya, ini pakai 3, 4, 6. Lagi enggak? 12 ikut tidak? Sudah Bu. Tidak, karena di sini keterangannya adalah kurang dari sama dengan 10, karena 12 itu kan lebih dari 10. Nah, ini susah sekali ya. Ini kalau kalian yang benar ya penulisannya. Lalu ini kan berbentuknya notasi. Yang kedua kita dinyatakan dengan kalimat A. Itu adalah, mau menggunakan kalimat himpunan atau pakai kurung kurawal? Ya, kita coba A sama dengan, nah ini kan kalau dari soal itu A itu merupakan himpunan bagian dari faktor dari 12. Nah, berarti kita tulis coba A sama dengan kurung kurawal buka itu faktor dari 12 yang kurang dari sama dengan 10, berarti kan ditulisnya. Kita coba kita tulis faktor dari 12 ya, kita admin dulu, ada yang masuk 12 yang kurang. Nanti kalian kalau nulis yang rapih ya, ini agak sulit ibu menulisnya. Yang kurang dari pakai sama dengan, karena ini kan A bila mana A kurang dari sama dengan 10, jadi kita pakai kurang dari sama dengan 10.
10. Nah, pakai kurung kurawal tutup, jangan lupa. Ya, sudah cukup sampai seperti ini. Itu ya. Nah, nih. Bisa kan? Ada yang belum dipahami, ditanyakan. Cukup. Lanjut. Nah, sekarang karena tadi sudah bisa, lanjut kita latihan mandiri. Apakah ini anggotanya masih ada? Saat itu ada. Ada. Nah, mari kita latihan mandiri ya. Nah, ini ada 4. Ibu kasih waktu kalian beberapa menit. Silahkan kerjakan. 4 ini. Yang bisa atau yang sudah antara Iva dan Alfi boleh menjawab, dan nanti akan Ibu beri hadiah, akan kasih poin atau bintang di penilaian pembelajaran hari ini. Silahkan, ada yang mau mencoba nomor 1, 2, 3, Ibu 4? ini diisi. Ya, hanya Diisi tentukan apa di iya atau bukan, iya atau bukan? ya atau bukan 4 soal ini. Oh, nomor 1 himpunan. Ya, berarti ya. Lalu Nomor 2 bukan himpunan. betul. Nomor 3 Nomor 3 himpunan. betul. Lanjut nomor 4. Bukan himpunan. Betul. Sudah paham. Lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, ada 2 soal. Yang pertama, A. Tulis dalam bentuk penulisan himpunan yang kamu bisa dari himpunan warna pelangi. Ayo jawab. Ada yang bisa? Merah, kuning. Ya, penulisannya gimana? Kalau dituliskan dalam Ini kurung kurawal. sebelumnya ditulis dulu himpunannya, mau himpunan apa namanya? A, B, C, D, P. E. Oke, pakai P sama dengan Pak. Gimana lagi? Kurung kurawal. Kurung kurawal. Apa kurung? Warna pelangi. Merah, kuning, hijau. Merah. Nih. Di. Oh, hebeneo. Iya. Harus ditulis semua ya kalau itu. Kalau suatu himpunan itu. Lalu yang B. Bagaimana ini yang B? Jawabannya. Tuliskan banyak anggota himpunan. A. Sama dengan kurung kurawal huruf pembentuk kata cermat dengan cara mendaftar. Nah, ayo. Daftar. Bisa tidak? Nomor 2. Tidak bisa. Cara mendaftar. Ayo Tidak bagaimana? bisa, Bu. Bisa cara mendaftar seperti yang ini, yang nomor 1. Himpunannya itu adalah A di sini ya. Bicaranya kan mendaftar dengan kan huruf pembentuk kata cermat. Kalian tulis aja C, koma, E, koma, L, koma, M, koma, A, T, koma, kurung awal. Nah, seperti itu ya. Ngerti kan? Ya, sudah dipahami Ngerti. materi ini.
Karena sudah selesai, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Cukup ya. Nah, cukup untuk menutup kelas ini. Ibu akan menyampaikan dulu kesimpulan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui bahwa himpunan adalah kumpulan atau satu benda yang memiliki definisi yang jelas atau tidak ambigu. Lalu terdapat 3 cara penyusunan himpunan, yaitu mendaftar dengan kalimat dan notasi. Yaitu anggota himpunan dilambangkan dengan ini yang merupakan elemen atau bagian atau anggota dari. Sedangkan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan dicoret atau bukan anggota atau bukan elemen. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita menutup kelas dengan Ibu akan mengirimkan tugas ya yang kalian harus kerjakan, yang Ibu kirimkan. Silahkan kalian kerjakan dan akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nah, materi pertemuan selanjutnya itu kita akan mempelajari materi lanjutan dari himpunan, yaitu mengenai diagram Venn. Kalian bisa membaca dulu ya, itu dari buku paket matematika wajib kelas 7 MTS atau SMP yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahun 2017 yang kita gunakan hari ini, atau kalian bisa mencari juga dari internet seperti artikel YouTube atau aplikasi belajar. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Kapan pulang, Bu? Ya, sekarang kita tutup kelasnya dan kita selesaikan. Kita pulang. Nah, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jaga kesehatan selama kita masih melakukan pembelajaran daring ini. Terima kasih dari Ibu. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan jika ada yang ditanyakan belum ada yang bisa kalian pertanyakan, kalian bisa pikirkan di pertemuan selanjutnya. Silahkan ditanyakan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.